Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa waliyyikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama. Amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan berbagai aktivitas dalam lindungan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai tanda keberagaman atau spiritualitas kita sebagai seorang muslim, dan saya akan mengawali diskusi kita pada kesempatan ini dengan menampilkan dua kisah. Yang pertama, ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika sedang berbincang-bincang dengan para sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, "Yatlu'an alaikum rajulun min ahli jannah." Sebentar lagi akan muncul seorang penghuni surga. Setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, tiba-tiba ada seorang Ansor masuk ke masjid dengan menenteng sandal dan wajahnya basah dengan air wudhu. Setelah ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, dia sholat. Setelah menyelesaikan sholat, dia pulang. Beberapa hari kemudian, Rasulullah mengatakan hal yang sama dan muncul orang yang sama. Dan itu berulang. Ada seorang sahabat Nabi yang penasaran dengan ahli surga ini. Abdullah bin Amr. Ia tergelitik, ingin mengetahui apa amal yang menyebabkan orang ini disebut sebagai ahli surga itu oleh Rasulullah SAW. Lalu ia minta izin kepada orang itu dengan alasan yang ia buat-buat sebenarnya. Abdullah bin Amr ini, "Saya baru bertengkar dengan ayah saya. Izinkan kami untuk menginap di rumahmu selama 3 hari." Gitu. Nah, orang ini mengizinkan. Nah, pada saat menginap di rumah orang ini, Abdullah bin Amr ini melihat, mengintip lah gitu, apa yang dilakukan oleh orang ini. Dan setelah selesai 3 hari itu, ternyata menurut pengamatan Abdullah bin Amr ini, sebenarnya tidak ada amal yang istimewa. Orang ini biasa-biasa saja. Sehingga kemudian ia pamit dan ia menceritakan, "Saya sebenarnya pura-pura saja bertengkar dengan orang tua, karena sesungguhnya saya tidak bertengkar. Saya hanya ingin mengetahui apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perbuat, sehingga engkau disebut 3 kali oleh Rasulullah sebagai penghuni surga." Lalu orang ini berkata, "Ya, Anda lihatlah saya seperti ini, tidak memiliki keistimewaan apapun." Tapi kemudian orang ini mengetahui bahwa saya melakukan hal ini mungkin karena di dalam diri saya, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghasyan. Tidak punya dendam, tidak punya iri hati, tidak punya kedengkian kepada orang lain. Dan inilah tampaknya yang menyebabkan ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu ceritanya. Cerita yang kedua, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat,
Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, waktu adil jiraniha bilisani. Tapi ia, orang perempuan yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah ini, acap kali menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian Rasulullah menjawab singkat, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi orang itu. Hiya min ahlin nar, dia berada atau tergolong sebagai penghuni neraka. Nah, dari cerita ini, dari kisah ini, tampaknya keberagamaan atau spiritualitas seseorang itu tidak diukur dari rutinitasnya ketika ia melakukan perbuatan-perbuatan amali yang sifatnya ibadah mahdah. Tetapi diukur bagaimana ia mengimplementasikan dari nilai-nilai ibadah mahdah itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat, bermuamalah. Dan tampaknya ini pula yang menjadi ukuran. Kalau kita perhatikan misalnya ketika Rasulullah itu ditanya tentang apa itu haji mabrur. Haji itu merupakan ibadah ritual, ibadah mahdah. Tetapi Rasulullah ketika memberikan ukuran diterimanya atau tidaknya haji itu dengan ukuran yang sifatnya sosial. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang ringkas. It'amut ta'am wa ifsa'us salam. Dalam hadis lain disebutkan it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Ciri bahwa orang itu diterima hajinya atau tergolong sebagai haji mabrur, itu cirinya adalah ia gemar memberikan makan kepada orang lain atau gemar bersedekah. Dan yang kedua adalah ifsa'us salam, dan ia menebarkan kedamaian, keselamatan kepada pihak lain, kepada makhluk lain. Atau dalam ciri yang lain, wa tayyibul kalam, dan ia senantiasa berkata dengan baik, gitu. Berkata dengan santun, gitu. Itu adalah cirinya. Jadi cirinya itu ditandai dengan hal-hal yang sifatnya memberikan kemaslahatan bagi makhluknya. Tidak sekedar bagi sesama manusia, tapi bahkan kepada makhluknya. Dan ini tampaknya juga yang disebutkan, bahwa Islam itu datang dan diimplementasikan memberikan rahmat bagi semesta ini. Begitu pula, salah satu tanda kenapa kita mengakhiri sholat itu dengan kalimat salam, itu juga sebenarnya menuntut kita membuktikan keberagaman kita, spiritualitas kita itu dengan memberikan kedamaian, memberikan keselamatan, memberikan kemanfaatan bagi makhluk Allah, bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan itu pula tampaknya yang menjadi ukuran. Kalau kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran misalnya. Misalnya begini, ada ayat Al-Quran yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Jadi kita dianggap belum sampai pada satu kebajikan, pada satu kemuliaan, sampai kita memberikan, menginfakkan apa yang paling kita cintai. Dan satu hal yang unik ketika ayat ini turun, gitu. Beberapa sahabat itu ketika ayat ini turun, banyak yang menginfakkan apa yang ia cintai, apa yang ia miliki itu. Para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan kemanfaatan, memberikan sesuatu yang sangat dicintainya itu untuk kemaslahatan pihak lain. Kemudian kalau kita perhatikan juga, kenapa kebaikan kita itu diukur dari aksesnya yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain, itu juga pernah kita dalam satu ungkapan yang ringkas, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, amal apa ya Rasulullah yang paling utama itu? Rasulullah menjawab dengan ringkas, idkhalus surur ala qalbil mu'min, yaitu memasukkan rasa bahagia kepada orang lain. Atau dalam hadis lain disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama, gitu. Dan ini saya kira hal-hal seperti ini sesungguhnya merupakan realisasi atau implementasi dari
nilai-nilai keberagaman kita, yang itu harus kita senantiasa tebarkan dalam kehidupan kita di tengah masyarakat ini. Jadi ukuran kebaikan itu bukan dilihat dari seberapa banyak dan seberapa, atau tanda-tanda yang sifatnya lahiriah. Misal ada sementara orang yang mengukur itu dari sifat-sifat yang lahiriah. Misal dalam ayat Al-Quran ada yang acap kali disalahpahami gitu. Misal dalam ungkapan simahum fi wujuhihim min asaris sujud gitu. Jadi tandanya tanda bahwa orang itu baik itu min simahum fi wujuhi min asaris sujud, ada tanda hitam di wajah gitu. Nah, ini seringkali disalahpahami seperti itu. Jadi kebaikannya itu diukur ketika kita memiliki tanda hitam di dahi gitu. Saya kira ini pemahaman seperti ini kurang tepat kalau kita kaitkan dengan beberapa makna lainnya, karena pengertian wajah dalam bahasa Arab itu nanti tergantung konteksnya. Dalam konteks ayat ini simahum fi wujuhihim min asari sujud itu tidak bisa itu dimaknai sebagai wajah kita ini, karena bisa jadi sebutan wajah itu menunjukkan tergantung konteksnya tadi. Misal kalau ada ungkapan begini, fawalli wajhaka syatra masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram, itu bukan berarti sekedar wajah dalam arti muka ini, tetapi bagian depan kita ini, itu adalah wajah itu. Atau dalam ungkapan lain, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, itu tidak bisa juga dimaknai wajah dalam arti muka, tetapi seluruh totalitas diri kita itu. Dan ia menjadi wajah dalam arti muka itu dalam ayat lain, misalnya begini, idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Nah, itu wajah dalam arti muka. Oleh karena itu, ketika kita memaknai konsep atau istilah wajah, itu harus dilihat pada konteksnya. Tidak bisa dimaknai dalam arti wajah atau bagian muka ini. Nah, dalam hal tadi itu, simahum fi wujuhihim min asaris sujud itu bukan dalam arti wajah muka ini, tetapi keseluruhan diri kita itu menandakan perilakunya itu menampakkan ketundukan, ketaatan atau ekspresi dari sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekedar contoh ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mengukur itu dari cara berpakaian atau dari tanda-tanda fisik gitu. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai keislaman itu dalam akses, dalam memberikan kemanfaatan bagi sesama. Itu cirinya sederhana seperti itu. Tapi itu membutuhkan satu perjuangan yang terus-menerus sehingga ia menjadi spontan ketika kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, atau di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kiranya itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.